Halo semuanya, selamat datang di channel Sanarta. Bersama saya, Siraj, sebagai Functional Consultant. Di video kali ini, kita akan membahas salah satu fitur terbaru Tableau di versi 2024.3, yang mana fitur ini cukup menarik dan akan memudahkan kita dalam penggunaan Tableau di case tertentu. Penasaran dengan fiturnya? Let's check this out. Spatial parameter dan operator. Jadi, apa itu spatial parameter? Spatial parameter merupakan parameter yang memungkinkan kita menggunakan value spasial seperti point, line, atau polygon pada parameter di Tableau. Tidak seperti sebelumnya, kita perlu melakukan workaround terlebih dahulu untuk menggunakan parameter dalam bentuk spasial. Namun, pada fitur ini, Tableau sudah menyediakan pada parameter ya, opsinya, kita sudah bisa memilih spasial. Jadi, parameter Tableau sudah bisa membaca dengan format spasial. Selanjutnya, spatial operators. Spatial operators merupakan fungsi yang dapat kita gunakan pada calculated field untuk melakukan perhitungan analisis pada geografik berdasarkan data spasial. Jadi pada versi 2024.3 ini ada beberapa fungsi yang ditambahkan khususnya untuk fungsi spasial ini. Yang pertama ada difference. Fungsi difference mengambil selisih dari nilai irisan antara dua wilayah yang beririsan atau overlapping. Contohnya misalnya ada dua wilayah. Yang pertama wilayah A dan B yang saling overlapping atau beririsan. Fungsi difference mengambil nilai pada wilayah A dikurangi dengan wilayah irisan antara wilayah A dan B. Contohnya seperti pada gambar di pojok kanan atas. Selanjutnya ada intersection. Untuk intersection ini mengambil irisan antara wilayah yang bersinggungan. Misalnya seperti tadi contohnya ada wilayah A dan B yang saling overlapping atau beririsan. Fungsi intersection mengambil hanya nilai irisannya. Lalu selanjutnya ada seam difference. Seam difference ini kebalikannya dari intersection. Kalau intersection hanya mengambil nilai irisannya, jika seam difference itu mengambil nilai di luar dari irisannya. Bisa dilihat contoh pada gambar di pojok kanan atas. Lalu yang terakhir ada union. Fungsi union menggabungkan data spasial seperti point, line, polygon, atau intersect semuanya menjadi satu kesatuan. Bisa dilihat pada gambar yang ada di pojok kanan atas. Oke, selanjutnya kita akan praktekkan bagaimana cara menggunakan spatial parameter dan operator tentunya langsung di Tableau. Untuk demo di sini kita akan praktekkan menggunakan study case dan berikut merupakan dataset yang akan kita gunakan. Dataset ini merupakan data EV charging point yang dapat diakses pada link berikut. Study case yang pertama, tunjukkan jumlah EV charging point dalam radius 5 km sekitar lokasi di bawah ini. Yang pertama adalah Chase Center, kedua TD Garden, ketiga Madison Square Garden, keempat Golden One Center, dan yang kelima Crypto.com Arena. Jadi pada study case 1 ini kita diminta untuk mencari jumlah EV charging point ya dalam radius 5 km. Di sini kita sudah disediakan untuk titik-titiknya latitude dan longitude. Jadi kita tidak perlu mencari lagi secara manual. Itu untuk study case 1. Lalu untuk study case yang kedua, tunjukkan EV charging point dalam radius 10 km antara Crypto.com Arena dan Intuit Dome. Oke, untuk Crypto.com Arena kita sudah punya data latitude dan longitude-nya. Kita bisa ambil dari study case yang pertama. Lalu untuk Intuit Dome, ini yang akan menjadi PR kita untuk mencari data latitude dan longitude-nya. Oke, that's it. Kita akan praktekkan bagaimana cara menggunakan spatial parameter dan operator menggunakan dua study case ini langsung di Tableau. Oke, sekarang kita sudah berada di Tableau. Di sini saya sudah konekkan juga dataset EV Charging Station ini dengan file Tableau-nya. Oke, hal yang pertama kita buat adalah kita akan buat titik charging station terlebih dahulu dengan data latitude dan longitude. Kita akan create calculated field, charging location. Kita akan gunakan fungsi make point. Masukkan latitude dan longitude.
Oke, kalkulasinya valid, kita akan coba terlebih dahulu. Oke, sudah valid, sudah benar. Kita akan check out terlebih dahulu charging stationnya. Oke, selanjutnya kita akan buat parameter. Create parameter. Kita buat parameter menggunakan titik atau lokasi yang sudah ada di study case 1. Di sini misalnya kita namakan point of interest. Data type-nya kita akan gunakan spasial, karena ini kita gunakan spasial parameter. Oke. Lalu kita masukkan allowable values-nya di list. Kita akan masukkan manual dari data latitude dan longitude dari 5 lokasi yang diminta di study case 1. Oke. Pertama, kita akan masukkan chest center. Oh iya, sebelum terlalu jauh, di sini ada yang saya lupa sampaikan. Untuk value yang diisi pada spatial parameter ini, formatnya mengikuti dari format WKT atau well-known text. Nanti akan saya tampilkan di video di pojok kanan atas ya, bagaimana format well-known text tersebut. Di sini saya perlu tukar latitude dan longitude dan menghilangkan koma di sini. Oke. Spasi. Oke, ini sudah valid poinnya, titiknya. Kita namakan chase center. Oke, lanjut lakukan seperti tadi sampai lokasi atau titik yang kelima. Oke, ini sudah ya. Kita ganti ke single value list. Jadi nanti bisa kita pilih pakai radio button. Oke. Point of interest sudah. Selanjutnya kita akan buat wilayah lingkaran menggunakan rumus buffer. Kita namakan buffer. Buffer geometrinya kita ambil dari point of interest untuk menandakan titik pusat dari buffer tersebut. Kita masukkan point. Terus untuk number di sini 5 km. Lalu unitnya kita masukkan km. Valid. Oke. Kita coba masukkan dulu buffernya. Oke, sudah bisa. Kita masukkan charging station. Maksud saya charging location. Masukkan pada layer. Oke. Oke, ini udah valid ya. Cuma yang menjadi masalah, kita hanya ingin menampilkan charging station yang ada di dalam buffer. Oleh karena itu, kita akan gunakan satu calculated field lagi. Calculated field, kita namakan intersect. Gunakan fungsi intersect juga. Intersect ya. Gunanya intersect ini, nanti dia akan kita gunakan sebagai filter untuk menampilkan charging location yang ada di dalam buffer. Nah, di sini kita masukkan buffer, lalu koma charging location. Kita apply. Oke. Kita bisa tarik intersect ini ke filter. Lalu kita pilih yang true. Artinya kalau true ini yang ada di dalam buffer. Kalau misalnya false itu titik yang di luar buffer. Kita klik apply. Oke. Nah. Jadi ini kita sudah bisa menampilkan titik charging location yang ada di dalam buffer yang kita buat. Oke, kita balik ke buffer lagi. Kita akan ubah nomor statik ini menjadi dinamis sesuai dengan yang kita gunakan menggunakan parameter. Set parameter, misalnya ini radius ya, radius, ubah ke range, minimumnya 1, maksimumnya let's say 20. Oke. Kita show parameter di sini, radius.
Oke, slider. Nanti radius ini akan kita masukkan ke buffer. Edit. Angka 5 ini kita ganti ke parameter radius. Oke. Baik. Jadi kalau misalnya kita slide, nah ini otomatis akan mengikuti dari parameter radius. Kita akan edit dulu. Ini kita gunakan integer display. Oke. Kita set ke 5. Oke, selanjutnya kita akan rapikan sedikit buffernya. Kita akan ubah warna orange, turunkan ke 20%. Mungkin. Oke. Selanjutnya kita akan tambahkan teks untuk menambahkan untuk menunjukkan jumlah ya, jumlah titiknya. Kita akan tarik dari intersect ini ke label. Oh, jangan lupa kita harus masukkan perhitungan measure di sini, count. Oke. Jadi di sini untuk lokasi chest center ada 304 titik charging location. Di TD Garden ada 697. Di Madison Square Garden atau MSG ada 481. Golden One Center ada 258, dan yang terakhir di Crypto.com Arena ada 444. Oke, kita sudah berhasil menyelesaikan study case yang pertama. Oke, selanjutnya kita akan mengerjakan study case kedua, yang mana kita harus mencari jumlah titik charging station dalam radius 10 meter, maksud saya 10 km antara dua titik, yang pertama Intuit Dome dan juga Crypto.com Arena. Karena kita di sini belum punya titik atau longitude dan latitude dari Intuit Dome, kita akan cari secara manual di Google Map. Oke, kita akan ke Google Map terlebih dahulu. Kita sudah berada di Google Map, kita akan cari yang pertama Intuit Dome. Caranya kita cukup klik kanan pada titik yang ada di Google Map ini, klik kanan lalu klik yang paling atas. Oke, itu untuk Intuit Dome. Satu lagi Crypto.com Arena. Klik kanan, klik yang paling atas. Oke, sekarang kita sudah kembali ke Tableau. Kita sudah mendapatkan latitude dan longitude untuk Intuit Dome dan Crypto.com Arena. Selanjutnya kita akan buat titik individual ya untuk masing-masing titik tadi. Kita akan create calculated field. Kita copy dulu. Menggunakan fungsi make point, lalu pastekan latitude dan longitude-nya untuk Intuit Dome. Selanjutnya kita duplicate. Jangan lupa di copy terlebih dahulu untuk titik Crypto.com Arena. Kita pastekan titiknya. Oke, sekarang kita sudah punya titik A untuk Intuit Dome dan titik B untuk Crypto.com Arena. Kita selanjutnya akan buat wilayah menggunakan buffer. Buffer A. Geometrinya kita masukkan titik A atau poin A. Numbernya akan kita gunakan radius yang sudah kita buat pada study case 1. Radius, lalu kilometer. Oke. Kita duplikat. B. Kita ganti poinnya ke poin B. Oke, kita coba tes terlebih dahulu.
poin A dan poin B. Nah, selanjutnya kita akan mengambil irisannya saja. Oke. Kita remove terlebih dahulu. Untuk mengambil irisan dari dua wilayah tersebut, kita gunakan calculated field dengan fungsi intersection. Intersection ya, bukan intersect. Buffer A dan juga buffer B. Oke. Kita coba masukkan terlebih dahulu. Oke, sudah benar ya di sini. Kita keluarkan, kita masukkan charging station, charging location di sini. Lalu intersection. Oke. Di sini sama seperti studi ke-1, kita hanya ingin menampilkan titik yang ada di dalam wilayah. Kita gunakan intersect. Intersect AB. Oke, kita masukkan ke filter. True. Apply dan oke. Oke, sekarang kita tinggal custom sedikit. Intersection-nya kita turunkan menjadi 30%. Warnanya warna orange. Kita geser untuk charging station di atas intersection. Move up. Jadi lebih terlihat jelas. Selanjutnya kita masukkan intersect AB ini ke label atau text. Jangan lupa ganti measure ke count. Lalu kita size fontnya ke yang paling besar. Oke, that's it. Kita sudah mendapatkan jumlah charging station di antara lokasi Intuit Dome dan juga Crypto.com Arena dengan radius 10 km dari masing-masing titik. Yaitu jumlahnya ada 78 charging station. Well, that's it guys untuk video pembahasan kali ini terkait parameter dan operator spasial pada Tableau 2024.3. Terima kasih telah menyimak sampai akhir, semoga videonya bermanfaat. Dan seperti biasa, jika kamu belum menggunakan Tableau dan tertarik menggunakan Tableau, bisa hubungi kami di link di bawah ini, ataupun juga di kontak di bawah ini. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.